البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan bacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Semoga pada pertemuan terakhir kita masih di kitab Al-Hatimah, kitab tentang makanan-makanan. Kita sudah selesaikan tentang masalah asyid wa tabaih, bab binatang buruan dan sembelihan, dan masih di bab al-adhahi. Al-adhahi ini binatang kurban. Sebagian al-adhahi diambil dari kalimat kata duha, yakni waktu duha, karena menyembelih itu atau memotong unta itu dilakukan di waktu duha, sehingga diberi nama al-adhahi. Itu jamak dari udhiyah. Kemudian disebutkan bahwa hukum menyembelih korban tanggal 10 Dzulhijjah, 11, 12, 13 itu adalah sunnah muakkadah, dianjurkan, sunnah dan dianjurkan sekali. Adapun hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang punya keluasan dan tidak membelih korban, kalau ya korban musallana, maka jangan sekali-kali mendekati musala kami. Itu adalah hadis yang mauquf, ucapan Abu Hurairah saja, sudah kita jelaskan, bukan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Abu Bakar, demikian juga Umar radhiyallahu anhuma, keduanya tidak berkorban sengaja untuk menunjukkan itu tidak wajib, demikian. Tapi keutamaannya adalah besar, yang menyembelih termasuk menunjukkan kedekatan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga disebutkan beberapa hadis di situ. Berikutnya hadis nomor 1348. Wan Jundub bin Sufyan, dari Jundub bin Sufyan radhiyallahu anhu, hadis Bukhari dan Muslim. Qala, beliau mengatakan, syahidtu al-adha, aku menyaksikan al-adha, yaitu Idul Adha, tanggal 10 Dzulhijjah. Dan setelahnya juga 11, 12, 13. Ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma qada salatahu, ketika beliau selesai melakukan salatnya binnas, dengan manusia, beliau mengimami para sahabat. Ini menunjukkan bahwa al-adha di sini adalah Idul Adha, karena salat itu dilakukan tanggal 10 Dzulhijjah. Nadara ila gunamin qad dubihat, beliau melihat kepada gunam, binatang ternak yang sudah disembelih. Faqala, maka beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, man dzabaha qabla shalah, barang siapa yang menyembelih sebelum salat, falyadbah syatan makanaha, maka hendaknya dia menyembelih kambing di tempatnya. Ini menunjukkan bahwa yang disembelih sebelum salat, yakni Idul Adha, maka tidak sah. Wa man lam yakun dzabaha, dan barang siapa yang belum menyembelih, falyadbah ala ismillah, maka hendaknya dia menyembelih dengan nama Allah, dengan mengatakan bismillah. Muttafaqun alaihi, di Bukhari Muslim. Maka di sini ada beberapa permasalahan, yaitu hendaknya juga tadi sudah disebutkan hukum menyembelih korban itu adalah sunnah muakkadah, itu pendapat jumhur ulama. Demikian juga dianjurkan, bahkan disebutkan itu adalah wajib, Itu apa? Untuk dia tidak memotong rambut, demikian juga kuku, demikian. Sebagaimana dalam hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha, riwayat Imam Muslim, bahwa Nabi SAW mengatakan, idza dakhalat al-ashr, apabila sudah masuk al-ashr, ini tanggal 1 Dzulhijjah, wa arada ahadukum aidhahi, dan salah seorang kalian ingin untuk menyembelih, fala yamus min sya'ri syai'an, jangan menyentuh dari rambutnya sedikit pun. Riwayat yang lain, fal yumsik min sya'rihi wa adfarihi, itu dia menahan dari rambutnya dan kukunya. Jadi maksudnya tidak boleh untuk memotong kuku, memotong rambut.
kepala, demikian juga kemaluan mungkin, demikian juga kuku, ya demikian mungkin ketiak dan sebagainya. Ya demikian. Ini berarti dari sini ulama berarti menunjukkan haram bagi yang ingin berkorban untuk memotong rambutnya dan sebagainya. Kemudian disebutkan bahwa itu untuk diri dia. Kalau banyak keluarganya tidak sebenarnya, ya demikian. Kalau mungkin mau umpamanya istrinya, umpamanya tidak mengapa, tidak. Ini untuk tidak memotong. Tapi ini lafaznya adalah hadukum, salah seorang kalian. Jadi orang yang berkorban itu. Kemudian juga disunahkan untuk apa? Membaguskan binatang yang akan disembelih itu. Demikian juga istiman, digemukkan, itu yang afdal, demikian. Disunahkan untuk yang mau disembelih itu adalah yang bagus, demikian juga yang gemuk. Kalau mampu kan demikian. Kemudian waktu udhiyah menyembelih jelas, yaitu tanggal 10. Sebagaimana tadi hadis sebutkan. Kemudian kapan akhirnya? Yaitu tanggal 13 Dzulhijjah. Ya demikian. Disebutkan juga di situ beberapa hadis. Nabi juga menyebutkan ayyamu tasyrik, ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillah. Hari-hari tasyrik ini tanggal 11, 12, 13 itu adalah hari makan, minum dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari situlah waktu-waktu juga ya untuk seorang boleh menyembelih. Yaitu ila akhir ayam tasyrik, sampai akhir ayam tasyrik. Ini setelah salat asar sebelum maghrib. Ya demikian. Jadi menyembelih tanggal 10, 11, 12, 13 4 hari. Apakah boleh menyembelih di malam hari? Boleh. Ya, tidak ada di situ larangan yang menyebutkan ada dalil menyebutkan larangan. Kemudian juga apabila dia menyembelih ternyata habis waktunya umpamanya. Disebutkan kalau dia sengaja maka tidak ada qadha. Habis waktunya sudah. Kalau kemudian lupa maka boleh dia menyembelih tanggal 14 saya boleh. Ya sebenarnya Utsaimin rahimahullah sebagaimana seorang dia itu lupa salat. Nabi mengatakan mana ma'an salatin. Barang siapa yang dia itu ketiduran dari salatnya, au nasiyaha atau dia lupa. Wal yusalliha idza dzakara, maka dia hendaknya salat yang luput tersebut apabila dia ingat. La kafarah laha illa dzalik. Tidak ada kafarah bagi dia, tidak ada denda bagi dia kecuali itu saja. Ini salat di waktunya. Demikian juga kalau dia binatangnya lepas mamanya ketemu tanggal 14 sembelih waktu itu. Karena apa? Karena dia tidak mampu waktu itu. Dalam artian tidak dari keinginan dia hilang binatang tersebut. Kalau itu adalah ini suatu yang sunnah saja, ya sembelihan yang atau saja, ya dia ingin gitu aja, maka boleh dilakukan di selain tanggal 13, ini tanggal 14. Kemudian juga disebutkan dari hadis yang telah lewat, seorang ketika dia menyembelih mengucapkan takbir dan tasmiyah, bismillah, Allahu akbar, ya demikian. Juga boleh mengatakan Allahumma minka walaka taqabbal minni, boleh. Ya. Sebagaimana dalam hadis yang lewat Allahumma taqabbal disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat ya Imam Muslim. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammad. Ya Allah terimalah dari Muhammad dan keluarga Muhammad dan dari umat Muhammad. Ya, ini yang mereka menyembelih. Jadi boleh kita mengatakan Allahumma taqabbal minni, ya Allah terimalah dariku, boleh. Allahumma minka walaka, ya Allah ini dari engkau ya Allah, dan untuk engkau taqabbal minni, terimalah dariku, boleh. Sebutkan di sini ada hadisnya disebutkan dari Imam Abu Dawud dari sahabat Abu Hurairah dan Aisyah, demikian juga Baihaqi. Ya Nabi mengatakan Allahumma minka walak, ya demikian. Kemudian disebutkan bagaimana ketika menyembelih, disebutkan ini kambing, demikian juga sapi dalam keadaan mudja, yakni mudja'atun, dalam keadaan dia dibaringkan, dijatuhkan, ya, ditidurkan.
Adapun unta dalam keadaan qaimah, dalam keadaan berdiri kan, kemudian ditusuk itu uratnya di leher itu, dia jatuh. Ya demikian. Kemudian berikutnya hadis nomor 1349. Ini tentang binatang-binatang yang tidak boleh untuk disembelih untuk kurban karena dia mempunyai aib kejelekan. Wanil Bara bin Azib, dari Bara bin Azib radhiyallahu anhu, di sini sahih. Qala, beliau mengatakan, qama bina Rasulullah, berdiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan kami. Faqala, beliau mengatakan, arba'un la tajuz fi duhai. 4 jenis tidak boleh di dalam binatang sembelihan di Idul Adha. Al-awra al-bayyin awaruha. Al-awra yakni buta yang jelas butanya. Wal maridah al-bayyin maraduha, sakit yang jelas sakitnya. Wal arja al-bayyin daluha, arja yakni pincang yang jelas-jelas pincangnya. Wal kabirah allati la tungki, demikian juga yang tua. Allati la tungki disebutkan ya allati la mukhalaha fi idomnya, yaitu binatang yang tidak mempunyai sumsum di tulangnya. Karena saking tuanya itu kering sampai ya, rentah tulangnya itu. Orang kalau sudah tua itu sumsumnya itu juga kurang. Ini kalau dia jatuh retak umpamanya itu sulit bergabung. Kecuali kalau masih anak kecil atau muda, ya demikian. Jadi ini dia apa? Sudah dalam keadaan tua. Ya demikian. Rawahu Ahmad wal arba'ah. Riwayat Imam Ahmad dan yang 4, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Nasa'i wa Sahahu Tirmidzi wa Ibnu Hibban, Sahih Imam Tirmidzi dan Ibnu Hibban. Jelas di sini berarti ya untuk menjauhi 4 perkara ini yang dia itu jelas benar-benar buta, benar-benar sakit, benar-benar pincang, demikian juga benar-benar tua. Bagaimana kalau kemudian dia itu koron, yaitu tanduknya patah? Sebutkan oleh para ulama tidak mengapa. Ya, demikian. Ini pendapat jumhur ulama. Karena tidak ada dalil menunjukkan dan tidak ada hubungannya dengan daging. Tapi sebagian kaum muslimin tidak mau kan demikian. Ya, itu terserah dia karena dia yang menginginkan memilih yang bagus umpamanya. Walaupun sebenarnya tidak mengapa. Yang tulangnya itu patah umpamanya. Ya, kadang-kadang kalau menjual nanti rugi. Ya, di tengah jalan patah, dia enggak mau menerima orang yang membelinya itu. Sebenarnya memenuhi syarat. Kemudian kalau dia maqtu'atu udun, telinganya terpotong, boleh. Ya, nanti disebutkan juga hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya, karena tidak termasuk suatu yang dilarang. Tidak disebutkan. Kemudian disebutkan yang tidak ada ekornya, ya, atau ekornya mungkin terputus dan sebagainya, maka tidak mengapa. Ya demikian. Kemudian berikutnya hadis nomor 1350. Mungkin sampai di sini dulu aja. Subhanallah. 3.